Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Untuk hari ini Kamis tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Ya, betul. Tanggal 7 Oktober 2021. Saya Aziza Turahma ya, perkenalkan. Sudah pernah kenal semuanya ya di cycling sebelumnya. Nah, karena saya berasal dari bidangnya adalah botani, maka untuk dasar-dasar laboratorium, saya akan memperkenalkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan struktur dasar dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi alat-alat apa kalau di lab itu dengan penelitian struktur dasar itu bisa dilakukan ya. Kalau biasanya dilakukan secara offline itu biasanya saya memberikan praktikum, full praktikum. Jadi mulai dari pertemuan pertama dengan Pak Bayu sampai nanti pertemuan terakhir itu semuanya isinya praktikum semua. Itu ya. Tapi karena kita memiliki keterbatasan dalam pertemuan gitu ya. Jadinya kita bayangkan saja, kita angan-angankan saja. Nah, untuk struktur dasar penelitian, saya perkenalkan lebih dahulu tentang bidang botani. Bidang botani terdiri dari ini biasanya. Dari satu ada fisiologi tumbuhan, ini yang paling kompleks. Morfologi tumbuhan, ini di bawah ya. Anatomi tumbuhan, ini berkaitan dengan struktur internal. Nanti lebih saya tidak akan menjelaskan apa itu anatomi secara detail, tidak, karena nanti ada mata kuliahnya sendiri yaitu struktur perkembangan tumbuhan. Tetapi di sini di dasar-dasar laboratorium saya akan mengajarkan bagaimana teknik-tekniknya ketika kita nanti di skripsi mengambil penelitian atau ikut penelitian kompetitif gitu ya, yang RKM yang biasanya dari fakultas itu nanti ada pendanaannya dan dapat uang terus melakukan penelitian dan kita harus membuat laporan begitu. Kalau kalian tertarik nanti silakan mendaftar, biasanya ada di web fakultas untuk penelitian. Kemudian ada anatomi dulu. Anatomi tumbuhan ini berkaitan dengan struktur internal, yaitu berkaitan dengan ukuran sel, bentuk sel, ukuran jaringan, kemudian komponen apa saja yang ada di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Kemudian morfologi juga begitu. Ini dari kata morfo dan logi. Morfo itu artinya dalam bahasa Latin adalah bentuk. Jadi ilmu yang mempelajari bentuk dari tumbuhan. Misalnya daunnya menjari, tepinya rata seperti daun singkong. Kemudian ada juga yang menjari tapi tepinya bergerigi seperti daun pepaya seperti itu. Kemudian ada juga yang memanjang seperti palem, daun-daun palem gitu ya. Itu memanjang. Ada yang bentuknya seperti kipas gitu ya, palem kipas. Ada juga yang bulat lonjong, lanset gitu ya. Kemudian ada yang bulat telur. Nah, itu perbedaannya apa? Nah, itu dipelajari di morfologi tumbuhan. Kemudian ada fisiologi tumbuhan. Fisiologi itu berkaitan dengan fungsi. Fisiologi. Fungsi dari kata fungsi dan logi. Jadi berkaitan dengan mempelajari tentang respon-respon apa saja di dalam tubuh tumbuhan yang dilakukan tumbuhan untuk melakukan metabolisme atau menerima rangsang seperti itu. Jadi seperti gerak pada tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu tidak hanya diem aja, ternyata juga bergerak. Jika misalnya terkena sinar, ada fotonasti gitu ya, bergerak menjauhi cahaya atau gerak kemotaksis kayak gitu. Jadi bergerak karena ada bahan kimianya. Jadi ada perangsang-perangsang dari bahan kimia sehingga tumbuhan itu mengalami pertumbuhan yang menjauh dari bahan-bahan kimia. Atau misalnya geotropisme. Nah, kayak gitu berarti dia seperti akar itu kan turunnya ke bawah karena dia mengikuti gerak gravitasi bumi. Nah, seperti itu. Itu akan dipelajari di fisiologi tumbuhan. Kemudian ada juga yang paling penting di dalam tumbuhan yaitu saya fotosintesis kayak gitu. Itu dipelajarinya di fisiologi tumbuhan jelasnya. Itu nanti ada di semester 5.
di semester ganjil seperti sekarang ini untuk semester 5. Jadi kakak kalian yang semester 5 sekarang sedang mengambil mata kuliah fisiologi tumbuhan. Gitu. Kemudian kalau sudah fisiologi itu terjadinya apa? Mungkin secara sederhana kita sudah pernah belajar di jenjang SMA bahwa fotosintesis itu berasal dari reaksi kimianya adalah ada air, ada karbon dioksida, kemudian terletak di klorofil, ada sinar matahari, maka menghasilkan C6, H12O6 plus H2O. Nah, seperti itu. Nah, nanti C6H12O6-nya dikemanakan? Nah, itu akan terjadi glikolisis, misalnya seperti itu. Dan panjang lagi hingga sampai pada terbentuknya ATP di siklus Krebs. Nah, itu dipelajari di fisiologi tumbuhan. Gitu. Nah, kita sekarang penelitian yang berkaitan dengan anatomi tumbuhan. Nah, anatomi tumbuhan itu apa? Salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur dalam tumbuhan yang kompleks beserta fungsinya. Gitu. Jadi ada fungsi juga. Nah, seperti ini. Jika strukturnya akar, strukturnya daun, nah, selalu seperti yang tulang daun, kemudian yang tepi-tepi ini adalah helaian daun. Dan ini juga ini yang bagian atas ini epidermis. Ini skripsi saya waktu S1 ini begini. Saya kerjaannya iris daun kemudian mewarnai dan memberikan memotong di iris-iris tipis mungkin. Tuh. Kemudian nanti ada struktur lain di sini. Oh, kok ada warna-warnanya cantik, Bu. Ya. Nanti ada proses pewarnaannya juga. Tuh. Karena setiap dinding sel ini, setiap sel itu memiliki struktur sendiri-sendiri karakteristiknya. Yang mewarna-warna merah dan orange ini punya penebalan dinding. Penebalan dindingnya dalam bentuk selulosa. Sehingga warna yang diberikan itu adalah warna-warna yang diserap atau bahan-bahan kimia yang memiliki warna yang bisa diserap untuk bisa masuk ke struktur selulosa. Gitu. Nah, sekarang ini batang. Nah ini saya dulu kerjaannya ngukur tebal jaringan pengangkut berapa, tebalnya epidermis berapa lapis jaringan. Ini kan berbeda ya, ini lebih tebal, ini lebih tipis kayak gitu. Itu pekerjaan untuk penelitian yang berkaitan dengan struktur. Tapi bukan berarti tanamannya nggak ngapa-ngapain kemudian diukur, nggak, tapi diberi perlakuan. Kalau saya dulu pemberian perlakuannya itu diberi sinar gamma. Jadi bijinya disinari dulu, kemudian ditumbuhkan. Nah, perbedaannya apa setelah tumbuh dengan umur yang sama, apakah yang terjadi gitu. Gitu ya. Kemudian ini perbedaan akar dengan batang itu terletak pada apa. Nah, kalau akar itu jaringan vaskularnya itu di tengah, tapi kalau batang sudah di tepi-tepi begini. Dan tengahnya ini adalah tisu jaringan parenkim atau jaringan parenkimnya di tengah. Nah, ini jaringan parenkimnya di korteksnya bagian tepinya. Gitu. Nah, kalau daun jaringan parenkimnya di mana? Di sini nih. Di mesofilnya. Jaringan bunga karang biasanya begitu. Itu ya, itu perbedaannya. Nah, cara untuk mengamati ini yang jelas adalah menggunakan mikroskop karena ini ukurannya jauh lebih kecil. Saya pengen tahu apakah sebelumnya sudah pernah belajar mikroskop sama Pak Bayu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Bagaimana cara penggunaan mikroskop? Nah, secara garis besarnya seperti itu. Jadi diinceng gitu ya, istilahnya diinceng menggunakan perbesaran tertentu. Ini bisa nampak seperti ini. Nah, cara memotong sekarang. Cara memotong. Kalau misalnya jaringannya itu keras dan seperti kayu, kemudian kayu yang bukan kayu lunak seperti ini ya, kayu yang keras, kemudian dari batang yang tidak muda gitu ya. Nah, itu perlu menggunakan ini namanya mikrotom. Mikrotom ini alat pemotong jaringan. Bisa jaringan hewan, bisa jaringan tumbuhan. Dua-duanya sama. Nah, sebelum di mikrotom, ini ada treatment-treatment tertentu yang bisa dilakukan, yaitu dengan perendaman. Jadi jaringannya itu dibikin lunak dulu dengan silol. Tahu silol? Silol itu semacam
apa ya silol? Pelarut alkohol itu silol. Gitu. Silol dan alkohol. Jadi campurannya adalah silol alkohol, perbandingannya tertentu. Yang pertama biasanya 100% silol, kemudian gradasi. 90% silol, 10% alkohol, berikutnya gradasi lagi 80% silol, 20% alkohol gitu ya. Jadi bertahap gitu. Sampai nanti 100% alkohol. Itu direndam 1 jam diganti sampai saya pernah tidak tidur karena memindahkan jaringan ini. Biasanya 24 jam gitu. Per 2 jam itu dipindah, per 2 jam dipindah larutan gitu. Kemudian nanti setelah larutannya sudah lunak, nanti dimasukkan pewarna. Masukkan pewarna, nanti ada gambar di slide setelahnya. Coba ya, balik lagi, nggak apa-apa. Nah, ini kalau mau ungu jaringannya, maka dikasih kristal violet. Kalau mau coklat, mordan itu ke apa ya? Warna-warna perak kecoklatan gitu. Itu pakai iodin atau betadin itu loh. Betadin itu kan memberikan warna kilau emas kecoklatan gitu ya. Biasanya kalau kita lihat di permukaannya. Nah, kemudian juga dicuci pakai alkohol. Jadi pencucinya bisa pakai alkohol, bisa pakai air. Cara mencucinya gimana, Bu? Diglontor. Jadi dikasih air, bukan dicuci, dicelupkan ke air, enggak, tapi dialirkan air. Ditetesi, dialirkan, kemudian dimiringkan sehingga cairannya itu turun. Itu untuk mencuci. Kemudian untuk merah, ini yang biasa dipakai untuk bakteri juga, itu pakai safranin. Karena dia bisa masuk ke jaringan selulosa. Masuk ke struktur yang berupa selulosa. Selulosa itu karbohidrat, jadi mudah diserap oleh struktur selulosa, safranin. Gitu. Nah, nanti hasilnya akan bergradasi seperti ini. Mana tadi? Ini. Merahnya ini merah safranin, birunya ini violet. Violet tadi apa? Kristal violet. Nah, kuningnya kecoklatannya untuk klorofil ini dari iodin. Gitu. Jadi kalau tidak akan terwarnai semua, gitu ya. Kalau safranin yang ini yang jaringannya tipis-tipis begini apa dinding selnya tipis-tipis, dia nggak akan masuk penebalan, maka dia akan lebih pekat menerima apa namanya warna dari safranin gitu. Itu ya. Tekniknya seperti itu secara kasar, gambaran kasarnya untuk pewarnaan. Kemudian ada cara pengukuran. Di dalam mikroskop itu juga diukur berapa tebalnya jaringan, berapa ukuran sel gitu ya. Itu pakai yang namanya milimeter apa sih? Milimeter mikroskop, ada namanya kecil gitu. Sebesar lensa yang ada di atasnya ini. Jadi dimasukkan di bagian sini. Yang atas nih, yang untuk ngincengnya ini dikasih ukuran seperti penggaris begitu tapi transparan. Namanya milimeter mikroskop. Dimasukkan ke sini, nanti apapun yang dilihat di bawahnya dia akan terukur di atasnya berapa mili gitu. Kemudian kalau secara segar, ini gambar ini adalah kalau dari batang caranya disilet gini dengan menggunakan silet dengan ukuran setipis mungkin. Saya biasanya agak ekstrim ya kalau ngajarin ngiris ini karena memang saya dulu pernah ngiris itu sampai 3 bulan tuh ngiris tok pekerjaannya. 3 bulan ngiris tok dalam penelitian. Nah, itu kalau tidak tipis, itu saya suruh ulang lagi, nggak tipis lagi, suruh ulang lagi, sampai tipis. Karena memang ini harus ada teknik tertentu. Itu siletnya harus tajam, kemudian nggak boleh dredeg ya. Kalau dredeg itu pasti bengkong-bengkong gitu. Ada tipis tebal gitu. Jadinya kelihatan di mikroskop itu. Kalau sudah gitu ya, saya nggak ikut memandu untuk memotongnya, dia bilang sudah gitu, kelihatan irisannya, tipis tebal, itu berarti dredeg gitu ya. Kalau tebal semua berarti kurang sempurna, ulang lagi gitu. Kalau tipis di bagian depan, tebal di bagian belakang, berarti menclek. Jadi posisi sileknya itu tidak tegak lurus terhadap organ. Ini kan harus tegak lurus ya. Kalau dia miring sedikit, maka jaringannya nggak kelihatan bulat-bulat, tapi memanjang-memanjang. Itu kelihatan banget. Saya sudah hafal bahwa strukturnya yang akan terbentuk jika irisannya menclek, irisannya goyang, kemudian tebal di bagian belakang udah kelihatan. Oh, ini pasti cara memotongnya seperti ini. Kemudian untuk daun-daun yang gimana? Megangnya aja sudah dipegang aja sudah hampir robek gitu ya. Gimana caranya ngirisnya gitu?
Nah, kita bisa minta bantuan dengan empelur ketela pohon. Ini bisa pakai ini empelur ketela pohon, atau bisa pakai styrofoam, gabus styrofoam, atau bisa pakai umbinya wortel, wortel. Pakai wortel. Nah, itu diiris diiris tengahnya begini, diiris tengahnya, jangan sampai putus, nanti dimasukkan ini, disisipkan di sini, di tengahnya itu disisipkan, maka dijepit. Nah, itu akan jauh lebih mudah daripada ngiris tanpa seperti ini. Kalau ini organnya bisa dipegang dengan kuat gitu, nggak masalah. Tapi kalau sifatnya lunak gitu ya, daunnya aja dipegang robek, maka perlu bantuan penjepit lain sehingga mudah untuk memotongnya. Ini preparat segar. Kalau yang dengan mikrotom ini bukan preparat segar lagi karena sudah direndam beberapa kali pelarut gitu ya, sudah nggak segar lagi. Kalau segar itu metik langsung dipotong. Tapi kalau tidak segar seperti batang atau daun-daun yang keras gitu ya, itu bisa pakai mikrotom ini dengan pewarnaan, misalnya mau diwarnai seperti slide sebelumnya tadi, itu direndam silol alkohol untuk melemaskan atau melunakkan jaringan-jaringannya, kemudian dimasukkan pewarna, direndam pewarna dengan perbandingan waktu berapa banding berapa gitu ya. Nanti akan terwarnai, dicuci, kemudian baru dikasih lilin. Tahu lilin kan? Lilin. Nah, lilinnya itu di apa namanya? Jaringannya itu dimasukkan ke lilin. Jadi dipres di dalam lilin, nanti baru dipotong. Potongnya pakai mikrotom. Saya nggak ada gambarnya nih. Dipres, dimasukkan ke lilin sehingga yang dipotong itu tebal gitu. Jadi selilin-lilinnya ditebal, dikikis sedikit-sedikit gitu. Nanti kalau sudah dikikis akan mendapatkan jaringan yang tipis sekali. Kemudian baru diamati menggunakan mikroskop. Ya, ini pewarnaan tadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana pengamatan dengan apa namanya untuk yang morfologi tumbuhan. Mengamati struktur atau bentuk morfologi tadi ya, artinya adalah bentuk dari tumbuhannya. Nah, morfologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur dari tumbuhan, berasal dari bahasa Latin morphos, yang berarti wujudnya tumbuhan berbeda dengan anatomi yang secara mikroskopis ya. Kalau anatomi tumbuhan itu secara mikroskopis, tapi kalau morfologi tumbuhan secara visual. Jadi pakai mata aja tanpa bantuan mikroskop sudah bisa kita amati, gitu ya. Dengan begitu, untuk sehingga tahu bagaimana bentuknya gitu ya, sehingga digunakan untuk mengidentifikasi tumbuhan. Untuk keragaman tumbuhan. Jadi kita bisa nih melihat ragamnya tumbuhan yang misalnya yang terkena apa namanya? Bahan kimia yang normal, kemudian yang hidup dengan cekaman kekeringan, dengan cekaman genangan, itu bisa kita bandingkan gitu ya, strukturnya. Kemudian ini digunakan untuk mempelajari klasifikasi gitu, serta dalam dalam bidangnya taksonomi tumbuhan. Nah, ini bidang saya di taksonomi tumbuhan. Terus sekarang dengan mantan bukan ya, tapi pembandingan tumbuhan. Nah, ini salah satu contoh penelitian. Ini nggak kelihatan ya. Variasi morfologi tanaman kepel, Sericapus burahol, yang tumbuh pada ketinggian yang berbeda. Nah, ternyata tanaman dengan ketinggian yang berbeda yang berada di misalnya satunya ditanam di dekat pantai, satunya ditanam di perbukitan gunung gitu ya, dengan ketinggian yang berbeda. Yang satunya misalnya 10 meter di atas permukaan laut, yang satunya berapa ya ketinggian gunung itu 1000 misalnya gitu. Malang itu cuman 557 apa berapa gitu. 557 di atas permukaan laut dibandingkan dengan yang di Malang Selatan gitu yang dekat pantai-pantai itu. Nah, ternyata berbeda nih, lihat nih bagian sini. Ada yang daunnya ini melekuk, lekukannya bagian dalam gitu ya. Nah, ini bisa menjadikan topik penelitian yang bagus, yang menarik gitu. Bahwa ternyata dengan ketinggian yang berbeda itu punya struktur morfologi yang berbeda. Nah, menarik kan? Dan secara ukurannya nih nggak bisa dilihat, nggak apa-apa, nggak usah dilihat. Yang jelas saya akan memperlihatkan bahwa dengan ketinggian yang berbeda, variasi morfologinya berbeda loh gitu. Nah, bagaimana dengan anatominya? Nah, ini perlu diiris tadi ya, diiris. Jadi nggak bisa dilihat secara apa nih visual gitu.
Ini salah satu contoh sih. Ini ambil dari mana ya? Yang kayak gini, IPB apa ITB? Oh, Erlangga, Universitas Erlangga. Ini penelitiannya tentang ini. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk penelitian berkaitan dengan morfologi. Karena berkaitan dengan ukuran, jadi penelitian morfologi ada dua ya, yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Kalau kuantitatif berarti nanti ada angka yang dihitung, ada bagian yang diukur, gitu ya. Nah, misalnya ini adalah alat, tahu kan ini apa? Ini namanya jangka sorong. Karena ini bisa digeser-geser namanya jangka sorong. Nah, kalau panjang daun, lebar daun gitu ya, bisa diukur mulai dari titik bagian terluar gitu ya untuk panjangnya. Kalau lebar berarti bagian terlebar, terpanjang dari sampingnya ini. Ini panjang dan lebar. Tapi kalau sudah batang gitu ya, batang itu tebalnya berapa? Nah, bisa pakai yang bawah ini. Ini bisa digeser-geser gitu ya. Nah, dipaskan misalnya batangnya hanya ternyata berapa ini? Ini 1, 2, 2,3 berapa gitu ya, yang dicari yang sejajar di sini. Ada yang pernah pakai jangka sorong sebelumnya? Pernah. Nah, berarti sudah pintar pernah tahu caranya bagaimana menggunakan. Itu ya, nanti dicari yang paling sejajar gitu. Kemudian untuk tabung-tabung seperti apa ya yang batangnya lubang itu apa? Kangkung, ya kan? Kangkung itu kalau kalian pernah masak kangkung, kalau motong tangkainya atau motong batang kangkung itu kan tengahnya ada lubangnya ya. Nah, bagaimana pengaruh kadar air tanah terhadap rongga batang kangkung, seperti itu misalnya, itu penelitiannya. Nah, berarti rongganya kan harus diukur seberapa besar rongga kangkung. Nah, itu pakainya yang atas, rongganya pakai yang atas. Jadi ini digabungkan dulu, kemudian dimasukkan ke dalam lubangnya, kemudian baru dibuka gitu, seberapa besar nanti akan terukur di sini. Misalnya 0, berapa berarti misalnya 0,8 berarti 8 mili, 7 misalnya. Berarti 8,7 milimeter. Gitu. Kurang dari 1 cm. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk luas daun daun itu kan nggak ada yang kotak ya. Nggak ada yang, kalau luas kan biasanya panjang kali lebar gitu ya ngukurnya. Panjang kali lebar. Tapi bentuk ini tidak kotak. Kalau panjang kali lebar artinya panjangnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1, 2, 3, 4, 5. 8 kali 5, 40 cm. Itu jika penuh bentuknya kotak begitu. Tapi ini tidak. Kan ini bentuknya berpola ya. Sehingga harus menggunakan yang namanya milimeter blok untuk mengukurnya. Jadi setiap bloknya ini yang penuh berapa? Saya ini ya, yang penuh itu ditandai dengan 1, yang 3/4 gitu ya, 3/4 ini karena sudah lebih dari setengah maka dikatakan 3/4. 3/4-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang setengah berarti jika disetengahkan ini yang sini dipindah ke sini akan memenuhi setengah dari bloknya. Setengah dari blok maka dikatakan 1, 2, ada setengah. 1, 2, 3. Setengah. Kemudian seperempat. Seperempat itu kurang dari setengah. Dikatakan seperempat itu jika kurang dari setengah blok. Ada 1, 2, 3, 4. Itu. Nah, jumlahnya bagaimana? Luasnya bagaimana? Ya, yang penuh 1, 2, 3, 4 ditambahkan 3/4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tambah setengahnya kali 1, 2, 3, 4. Seperempatnya kali 1, 2, 3, 4 juga. Itu caranya, kemudian dijumlah. Nah, itu adalah luas daun. Gitu ya. Tuh. Kemudian untuk luas daun sudah. Nah, warna daun. Warna daun ini sifatnya, warna daun, warna bunga ya, sifatnya itu, kok ada coretan? Oh, kecoret.
warna daun dan warna bunga ini sifatnya apa namanya? Kualitatif. Jadi kecenderungan kita menamakan itu warna apa gitu ya. Misalnya saya dengan Vika gitu. Itu punya persepsi yang berbeda berkaitan dengan warna hijau gitu. Saya bilangnya ini adalah hijau, tapi Vika bilang ini adalah kuning, Bu gitu. Kan berbeda. Maka harus ada standar pewarnaan. Standar warnanya. Maka bisa pakai ini namanya color chart. Color chart itu daftar warna yang khusus untuk jaringan tumbuhan. Namanya color chart Mansell. Mereknya berapa? Saya pernah pakai ini di waktu penelitian S2. Nah, sehingga warna hijaunya bisa disejajarkan dengan warna-warna yang ada di sini. Oh, ternyata warnanya ini. Ini ada kodenya. Kode warnanya berapa? Hijau nomor berapa gitu ya. Jadi tidak benar-benar hijau, ada kuningnya. Nah, seperti warna bunga di sebelah sini. Ada merah gelap, merah orange, merah ke abu-abuan gitu ya. Mana yang paling sesuai? Ini ada lubang-lubangnya, bisa ditempelkan di lubangnya ini yang sesuai warnanya yang mana. Gitu. Nanti di belakangnya ini ada kodenya. Kode berapa gitu ya. Warna bunga kode berapa gitu. Itu. Sehingga nanti warna antara saya dan Vika jika dilakukan di berbeda tempat itu punya persepsi yang sama gitu. Karena memang kualitatif itu untuk penelitian kualitatif itu sangat subjektif bergantung pada siapa yang meneliti gitu. Saya menganggap bahwa ini adalah warnanya hijau. Ternyata Vika atau Salsabila bilangnya ini kuning kayak gitu. Jadi berbeda. Maka nggak boleh, harus terstandar internasional. Karena penelitian itu kan harus bisa diterima secara internasional. Sehingga harus punya standar internasional. Ya, ini harus yang SNI juga. Gitu. Sehingga ukuran antara di sini, di mana, di India, di Amerika, di Eropa itu sama. Kalau kalian ngukur daunnya, oh ukurannya segini, itu sama. Tuh. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan struktur anatomi dan struktur morfologi pengamatannya sebelum pada tugas? Ibu izin bertanya. Safina. Itu yang yang kotak-kotak tadi buat mengukur daun, satu kotaknya ukurannya berapa? Milimeter blok itu biasanya 1 cm kali 1 cm ya. Pernah pakai milimeter blok kan waktu SD, SMP atau SMA ya. Penggambar mungkin atau apa gitu ya. Nah, itu biasanya kotaknya ini 1 cm kali 1 cm. Gitu. Dan itu banyak di mana-mana ada kan milimeter blok, bisa beli di toko di dekat rumah atau fotokopi dekat rumah masing-masing, itu pasti ada. Dan itu standar. Maksudnya nggak ada milimeter blok yang misalnya yang satunya yang di Malang misalnya ukurannya 1 cm lebih 1 mili. Kemudian yang di Surabaya beda kan nggak ada. Itu karena semuanya sama. Gitu ya. Iya, terima kasih. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan tugas. Salah. Kita akhiri dengan tugas. Nah, ini tugasnya. Membuat video tutorial mengukur daun dengan alat sederhana, penggaris dan milimeter blok. Alatnya hanya 2 ini saja. Kemudian daunnya bisa dipilih dari rumah masing-masing, bisa daun yang ada di depan rumahnya atau di sekitarnya atau ngambil di kebun tetangga minta izin minta ini ya, minta. Kemudian yang diukur adalah mengukur luas daun dengan milimeter blok. Caranya tadi dibelat dulu, dijiplak dulu ke dalam milimeter blok, habis itu dihitung. Mengukur panjang daun dan mengukur lebar daun. Itu. Pilih minimal 3 daun. Jadi di bagian ujung, di bagian tengah, dan di bagian pangkal daunnya. Dan kemudian upload di YouTube masing-masing, kemudian kirim link YouTube-nya ke PJMK dan dikirim ke saya secara kolektif. Itu ya, untuk tugas hari ini. Ada yang ditanyakan?
daunnya apa, Bu? Daunnya bebas apapun bisa. Yang penting adalah syaratnya harus masuk ke milimeter blok. Kalau daun pisang kan nggak mungkin besar daun pisangnya daripada milimeter blok ya. Kemudian daun apa lagi? Daun pepaya nggak mungkin juga kebesaran. Tapi mungkin ada daun pepaya yang kecil-kecil, tapi nanti nggak bisa mewakili yang tengah-tengah ya. Yang biasa-biasa aja lah, yang herba-herba di depan rumahnya gitu ya, boleh lah. Apapun itu silahkan. Bebas, tidak ada batasan daunnya apa, syaratnya adalah bisa masuk ke buku milimeter bloknya. Gitu. Milimeter blok bisa beli 1 lembar kan ya, nanti kalau basah beli lagi. Saya pikir harganya tidak mahal ya, 1 buku itu sekitar 3.000-5.000 kalau nggak salah. Gitu. Dan isinya banyak, ada 10 lembar. Bisa dipakai. Gitu. Mohon izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Untuk deadline-nya kapan ya? Minggu depan. Oke, terima kasih, Bu. Dikumpulkan minggu depan. Jadi hari Kamis ya, hari Kamis depan bisa di. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.